kita juga nggak ngerti gitu loh. Sementara di eranya Moshe Rabbeinu, Hashem atau Tuhan Allah Israel mengajarkan Torah, makanya ada istilah Torah Baruk Sinai. Torah diajarkan kembali di Sinai. Dan yang menjadi imam atau kohen dulu sebagai jemaat Kristen sama halnya dengan rata-rata sama dengan mereka, kayak ada ibadah, ya kita ikut ibadah kayak rutinitas gitu Pak. Artinya begini, saya kecil saya ikut di persekutuan anak, terus besar di persekutuan taruna, habis gitu katekisasi, habis gitu pelayanan di pemuda, terus ikut-ikut kayak dalam tanda kutip bantuan sosial seperti yang diadakan di gereja-gereja. Nah, ya intinya ya itu tadi, dalam tanda kutip dalam konteks sosial aja itu. Itu yang untuk sesama manusia. Terus kalau untuk yang dari sisi teologis ya setiap hari ya kita cuma diajarkan bagaimana kita berbuat baik kepada sesama, terus kita mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Terus kita juga diajarkan bagaimana kita saling mengasihi antar sesama, kasih, sukacita, damai sejahtera, second blessing. Nah seperti itu. Jadi cuma dalam tanda kutip standar gitu. Pada waktu saya berselancar di Facebook, ada satu apa ya kalau saya bilang macam kayak perdebatan gitu. Nah di situ ada yang bilang Tuhannya Kristen itu ada 3 gitu. Itu premis yang dilontarkan oleh non Kristen. Nah kayak begitu. Nah di situ saya sebagai umat Kristen, hati saya berontak gitu. Kenapa saya berontak? Karena dulu saya diajarkan sama pendeta bahwa Tuhan kita satu. Nah terus tiba-tiba mendengar satu narasi bahwa Tuhannya umat Kristen 3, dan itu membuat apa ya, membuat mindset saya untuk berpikir dan ada kemauan untuk belajar. Bener nggak sih Tuhan saya itu 3 pribadi atau 1 pribadi? Nah dari situ saya mulai belajar. Semua baru saya paham ternyata Trinitas itu adalah ajaran yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja dalam mengeksegesis bagaimana hakikat Allah. Jadi Allah yang satu dengan 3 pribadi yang dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu ada skema teologinya ada Pak. Itu istilahnya kalau di dunia teolog bisa dikenal sebagai scutum fide, gitu. Jadi ada perisai Trinitas supaya kita bisa mudah untuk memahami. Namun ketika saya melihat perisai Trinitas tersebut muncul dalam mindset saya yang saya keluarkan dari point of view saya. Kalau saya ngelihat narasi yang ada dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama, di sana ada tertulis bahwa Tuhan Allah Israel itu satu. Kalau dalam bahasa Ibrani, Ulangan itu kan Devarim dalam bahasa Ibrani. Devarim 6 ayat 4. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad itu satu. Terus ketika saya melihat New Testament atau Perjanjian Baru, di dalam Markus 12 ayat 29, di sana dikatakan dalam bahasa Ibrani, karena kita tahu Yesus itu kan dia orang Jewish Pak. Dia punya nama asli Yesua. Nah, Yesus sendiri mengajarkan, saya kutip dalam bahasa Ibrani, karena Yesus seorang Jewish, maka mau nggak mau kita harus tahu apa yang dikatakan Yesus itu dalam perspektif Jewish gitu. Di dalam Markus 12 ayat 29 di dalam bahasa Ibrani di sana dikatakan Fayaan oto Yesua harisona lechol hamitzvot Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lagi-lagi Hashem yang dalam tanda kutip itu adalah Tuhan Allah Israel itu satu. Nah sementara pengajaran Bapak Gereja yang berangkat dari Tertullian sampai kepada Athanasius, Saint Augustinus, Thomas Aquinas mengajarkan bahwa Allah yang Esa dengan 3 pribadi Allah itu tidak pernah diajarkan di dalam perspektif Old Testament. Dalam perjanjian. Di dalam Perjanjian Lama. Aja, ya? Kan Bible itu kan ada 2. Ya. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Nah itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi gitu loh. Nah dari situ saya mulai mengerti, oh kenapa
kalangan non-Kristen ketika dalam tanda kutip berdialog selalu bernarasi bahwa Tuhannya umat Kristen itu 3. Ternyata mereka mengambil dari situ. Karena adanya 3 pribadi yang dikenal sebagai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah di situ. Dan saya juga berpikir, oh iya ya, kalau memang Tuhan Allah itu Esa, di dalam PL dan di dalam PB nggak pernah ada narasi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Anak. Itu nggak ada. Terus dari mana itu kan gitu Pak? Dan akhirnya saya keluar dari Trinitas, dari doktrin itu. Tapi saya masih Kristen. Tapi Kristen saya basicnya Hebraic roots. Jadi saya masuk ke Mesianik. Salah satu aliran ya, itu ya? Salah satu aliran, yaitu kalau dikenal sekarang itu Mesianik Jewish atau Mesianik Judaism, tetapi masih Kristen. Tetapi lebih condong ke Hebraic roots, ke akar Ibrani. Nah di Mesianik tidak mempercayai Trinitas, tetapi kita masih memakai yang namanya PL dan PB. Tetapi dalam mindset Hebrew. Nah di situ saya mempelajari, di mana dulu di situ gurunya itu adalah Ishak Safira dan juga Italki, mengajarkan konsep-konsep Yesua di dalam pola pikir Hebrew. Dan yang membuat saya bimbang di situ kan Yesua atau Yesus yang di PB itu kan digambarkan sebagai seorang Melech HaMashiach atau Raja Mesias. Nah sementara Raja Mesias itu dari klan Yehudi, dari klan Yehuda, dari suku Yehuda. Makanya dikenal sebagai Masiah ben David. Sementara dalam perspektif Judaism, konsep Masiah itu ada 2 Pak. Ada Masiah ben Yosef, ada Masiah ben David. Kalau Masiah ben Yosef itu dari klan Efraim. Kalau Masiah ben David itu dari klan Yehuda. Nah, yang membuat saya bimbang, jika Yesua atau Yesus itu dari suku Yehuda, kenapa dia menjadi imam besar gitu. Sementara imam besar itu mutlak dari suku Levi, dari kalangan Lewi. Sementara di PB justru membuat satu narasi bahwa Yesua atau Yesus itu sebagai imam besar atau Kohen Hagadol menurut peraturan Melkisedek. Nah, sementara peraturan Melkisedek itu peraturannya seperti apa kita juga nggak ngerti gitu loh. Sementara di eranya Mose Rabbeinu, Hashem atau Tuhan Allah Israel mengajarkan Torah, makanya ada istilah Torah Baruk Sinai. Torah diajarkan kembali di Sinai. Dan yang menjadi imam atau kohen, para imam atau kohanim, terus Kohen Hagadol itu harus dari suku Levi, bukan dari suku Yehuda. Nah di situ akhirnya saya keluar Pak. Keluar lagi dari Mesianik dan pure ke Judaism. Yang benar-benar ortodoks Judaism saya ikut. Itu usia berapa? Kurang lebih 6-7 tahun yang lalu. Oh, sudah cukup matang ya. Udah lama Pak, 6-7 tahun yang lalu. Terus saya berkomunitas di Etskayim, jadi satu ama Bnei Noah Indonesia di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Saya mempelajari Judaism, diajari oleh 2 orang Rabbi. Pertama Rabbi Simon Cohen, terus yang kedua Rabbi Moshe Peretz. Orang mana nih? Orang Israel. Oh, tapi tinggal di Indonesia? Enggak, dia tinggal di sana. Terus Anda kan pelajaran sekarang kan via online. Via online. Tetapi kita tetap diajar sama 2 kalangan Rabbinical Judaism yang otoritasnya jelas. Dan di Indonesia saya juga pernah ikut kelas convert bersama Rabbi Yaakov. Tapi cuma sebentar, itu terpotong. Saya ikut kelas convert dengan Rabbi Yaakov Baruk yang di Manado. Nah, itu tapi terpotong, nggak sampai selesai. Nah dari situ saya belajar, ya kan? Saya belajar 3 agama, Kristen, Judaism dan Islam. Jadi ketika saya masuk Judaism, saya tidak serta-merta tidak mempelajari Islam. Saya tetap mempelajari Islam dari sisi historis. Dari sisi historis, dari sisi filologi, saya pelajari itu. Dan pada suatu ketika ada something question
yang ditanyakan Ada satu pertanyaan gitu ya? Iya, ditanyakan kepada Rabi terkait bagaimana pandangan Rabi tentang Islam. Jadi Rabi ditanya, what do you think about Muslim? Kan gitu. Apa pendapat Anda tentang Muslim? Dan akhirnya Rabi menjawab, terkait dengan Islam. Islam itu adalah salah satu religion yang begitu beautiful. Agama yang indah. Yang agama yang indah dengan konsep monoteistik yang begitu perfect atau sempurna. Mengajarkan satu Tuhan yang sama, yang disembah oleh para nabi. Dan Islam itu berhak atas yang namanya olam haba. Olam haba itu kalau dalam bahasa Hebrew itu artinya dunia yang akan datang. Akhirat ketika Iya. Islam ya. Kalau di tempat kita kan udah pasti surga kan gitu. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Nah di situ menggelitik mindset saya untuk berpikir lebih dalam gitu loh. Dan muncul dalam benak saya untuk mempelajari, mengkaji Islam lebih dalam kan gitu. Nah di saat itulah saya berpikir. Dengan cara apa nih? Saya belajar dari belajarnya sisi dengan cara historis. Saya mengambil kajian dari Habib Lutfi, saya mengambil kajian dari Habib Al-Idrus, saya mengambil kajian dari Gus Baha, saya mengambil kajian dari seorang lulusan Al-Azhar, di mana beliau seorang ahli hadis, Ustadz Abdul Somad. Saya belajar dari situ. Lewat medsos ya, lewat medsos. video-video. Ada kajian-kajian itu. Saya ikutin semua, gitu, saya pelajari. Nah, mindset saya begini. Kalau di Judaism kita convert itu sangat lama, Pak. Jadi butuh yang namanya proses bertahap, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai seperti itu. Untuk menjadi Judaism. Nah, akhirnya saya berpikir, loh, kalau Islam di dalam perspektif Rabbinical Judaism, salah satu agama atau religion yang begitu beautiful, begitu indah, dan mengajarkan satu konsep monoteistik yang begitu sempurna di luar bangsa Israel dan berhak atas olam haba, why not saya nggak ke Islam gitu loh. Nah di situ saya mulai mempelajari Islam, mulai dari sisi tentang ketuhanan. Kan ada satu konsep di Islam diajarkan tentang tauhid. Mulai tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yang mengajarkan bahwa itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Jadi ketika saya melihat Islam terkait dengan konteks Tuhan, sudah fix bahwa Islam mengajarkan satu konsep monoteistik yang mengharuskan untuk menyembah satu Tuhan, tidak ada sekutu. Dan itu saya pelajari kurang lebih sampai 1 tahun untuk mempelajari bagaimana Tuhan yang disembah oleh baginda Rasulullah. Ternyata benar juga ini Al-Quran kan gitu. Dan saya tertarik lagi ketika Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril. Ada satu yang membuat saya tertarik untuk memakai logika saya, Pak. Ayat yang pertama turun itu Iqra. Nah itu yang membuat saya lebih percaya diri. Kenapa kok mesti Iqra kan gitu? Iqra dalam perspektif Islam itu kan dasar, Pak, basic bagaimana kita disuruh membaca kan gitu. Makanya kalau kita belajar Iqra itu kan kita disuruh belajar baca mulai dari huruf alif sampai iya. Ada satu konsep basic yang ditawarkan oleh Islam. Ada satu konsep dasar yang begitu fundamental supaya kita bisa mengerti dulu dengan cara membaca. Kita disuruh belajar membaca. Nah di situ, ini kok logika banget gitu loh. Berbeda sama sebelumnya kan gitu. Kalau sebelumnya kita udah disuguhin Beresit bara Elohim et as-samayim fi et haaretz. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita belum bisa baca tapi udah dikasih seperti itu gitu. Beda sama Quran.
Quran membuat kita menjadi satu orang yang memakai logika. Pertama, kalau kita ingin tahu Quran, kita disuruh baca dulu. Makanya turunlah ayat pertama, yaitu Iqra itu. Nah, di situ membuat saya menjadi semangat untuk mempelajari terkait bagaimana dengan Islam itu sendiri. Terus saya coba cari referensi terkait dengan baginda Rasulullah di dalam perspektif Judaism. Di dalam perspektif Judaism, kalangan Bani Israel, kalangan Judaism tidak bisa menerima kenabian baginda Rasulullah disebabkan karena baginda Rasulullah bukan Bani Israel. Itu sebabnya mereka tidak bisa menerima kenabian baginda Rasulullah di dalam mindset mereka. Sementara di dalam literatur mereka, baginda Rasulullah itu dinarasikan dalam tanda kutip, ada kode etik menyebut baginda Rasulullah sebagai Yismail. Nah, baginda Rasulullah dinarasikan sebagai salah satu bagian dari rencana Shem yang mempersiapkan jalan bagi Mesiasnya orang Jewish dan yang mempromosikan satu Tuhan. Nah, di situ Judaism hanya mengimani baginda Rasulullah sebagai nabi di luar bangsa Israel, tetapi tidak mengimani baginda Rasulullah sebagai nabi di kalangan Israel. Nah, seperti itu. Jadi saya berpikir, nah kalau baginda Rasulullah itu diimani sebagai nabi di luar bangsa Israel, sementara saya bukan dari kalangan bangsa Israel, why not saya nggak ngikut baginda Rasulullah gitu, Pak. Nah, itu mindset logika saya berpikirnya seperti itu. Dan ketika saya mempelajari itu semua, dan akhirnya saya merenung sampai kurang lebih berapa ya, 3-5 tahun. Saya merenung dan saya mengambil satu keputusan final, mau nggak mau, suka tidak suka, saya harus ke Islam. Proses pencarian itu ada teman yang diajak dialog? Kalau teman diajak dialog nggak ada. Nggak ada. Lebih pencarian sendiri berarti. Pencarian sendiri. Dan saya membuat satu studi banding ketika ada satu perspektif. Misal saya mengambil dialog dari seorang petinggi di Knesset Yerusalem. Ada Rabbi Meir, ada Rabbi Ben Abramson, ada petinggi Islam dari Hebron, namanya siapa aku agak lupa. Nah, di situ ada satu dialog kecil, Pak. Dialog itu dibuka pertama kali sama Rabbi Meir. Di situ ada Rabbi Ben Abramson, ada Rabbi Ben Abramson, ada Rabbi Meir, dan ada petinggi Islam dari Hebron. Rabbi Meir membuka satu dialog kecil dengan satu narasi. Seharusnya Judaism dan Islam berdiri atas aturan masing-masing. Dan ketika narasi itu disampaikan oleh Rabbi Meir, maka petinggi Islam dari Hebron menanggapi, bagaimana menurut Anda sebagai seorang rabai jika nanti bapak kita datang, Abraham. Abraham kan punya 2 orang anak, Pak. Yiskak sama Yismail. Dan kita tahu Abraham itu Ibrahim ya? Iya. Dalam Islam. Abraham itu kalau di Islam kan Ibrahim, dia punya anak Ishak dan Ismail. Kalau dari Ishak itu kan muncul nanti Bani Israel, Ishak, Yakub, akhirnya Bani Israel. Kalau dari Ismail menurunkan 12 raja sampai ke bawah. Di situ ada siapa ya kalau nggak salah itu Kedar ke bawah, baginda Rasulullah kan gitu. Kita mengimani kalau baginda Rasulullah itu dia punya nenek moyang, kalau ditarik sampai ke atas itu masuk ke Ismail. Jadi ketika petinggi Hebron membuat satu premis, bagaimana nanti jika bapak kita datang, yaitu Abraham. Sementara Abraham memiliki 2 orang anak, Ishak dan Ismail. Bukankah kita saudara? Terus Rabbi Meir menanggapi, sesungguhnya kita berada di dalam satu bahtera. Nah, ketika Rabbi Meir ngomongin bahtera, saya teringat terkait dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi di dalam perspektif Islam yang begitu mengesahkan Tuhan, kan gitu. Artinya
Sesungguhnya Islam itu ada dalam satu batrah kan gitu, di dalam batrahnya Nuh. Makanya pandangan para rabi terkait dengan Islam, Islam itu salah satu religion yang begitu beautiful, berjuang bersama-sama di padang gurun, sama seperti Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa berjuang di padang gurun. Begitu juga dengan baginda Rasulullah berjuang juga di padang gurun untuk menghidupkan Islam. Nah di situ saya mulai percaya diri, ya why not? Kenapa saya nggak kok ke Islam? Kalau saya melihat Bani Israel, ya itu saudara kita gitu loh. Saudara kita karena mau nggak mau, suka tidak suka, Bani Israel sekalipun stigma dari Bani Israel kita tahu bahwa baik di dalam Old Testament, baik di dalam Torah, Nevi'im, Ketuvim, Bani Israel adalah seorang kumpulan bangsa yang begitu bebal gitu. Begitu bebalnya mereka sampai bagaimana Tuhan Allah Israel itu menasihati bangsa Israel. Begitu juga narasi yang ada di dalam Quran, melihat Bani Israel Yahudi yang begitu bebalnya gitu.